warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dengan Ibu Mira. Kami ini dari PT Sukmawira Marina atau yang kita singkat dengan SUIMA. Kami adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang perekrutan pelaut. Kita merekrut pelaut, memberikan training untuk pelaut itu bisa bekerja di atas kapal, baik kapal dalam maupun kapal luar. Nah, ini kita bersama Pak Anwar, salah satu pelaut yang sudah warawiri lama baik kapal dalam maupun kapal luar. Apa kabar Pak Anwar? Kabar baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Sudah berapa lama menjadi pelaut? Saya saat ini sekitar 15 tahun. Wow, Ya. 15 tahun. Awalnya itu saya mulai bekerja di laut tahun 2004 sampai sekarang. Sekarang. Ya. Ya. Dan pengalaman yang saya alami itu mulai dari awal sampai sekarang itu banyak sekali. Ya. Pertama awalnya saya di Malaysia, ya, kapal Malaysia supply. Yang kedua, terus di situ saya perusahaan yang pertama, dan saya selama situ ada sekitar 3 tahun lebih. Nah, kemudian saya coba lagi untuk apply di darat karena aturan baru, saya keterima. Itu cuman 2 tahun. Kerja di darat. Kerja di darat selama 2 tahun aja. Udah itu saya apply lagi ke kapal balik dan diterima dan mulai lagi sampai sekarang di kapal. Itu seterusnya. Ya. Waktu kerja di darat, kerja di mana? Saya kerja di Hotel JW Marriott. JW Marriott. Yes. Wow, keren. Ya. Keren pemirsa. Dia chef di JW Marriott. Iya. Oke. Asisten chef. Asisten chef. Yes. Berarti tapi selama kerja di JW Marriott pasti banyak pengalaman. Ya. Skill, menambah skill. Banyak sekali, karena itu kita bedakan di darat sama di darat itu jauh sekali. Jauh sekali pasti bedanya. Dan memang awal saya bekerja di namanya cook itu memang dari awal, dari hotel. Awalnya itu. Dan mulai ke kapal dan balik lagi ke hotel, terus ke kapal lagi sampai saat ini. Gitu ya. Oke, ceritakan pengalaman mungkin yang lucu gimana? Oh ya. Yang lucu, yang sedih, yang berkesan. Untuk pengalaman-pengalaman yang kerja di kapal ini banyak sekali, ada suka dukanya. Iya. Yang sukanya itu ya kita memang hobi di dalam juga memasak memasak dan hobi. Dalam sukanya itu kalau kita kerjakan memang suka, ya suka gitu. Iya. Dan dukanya itu ya kalau misalnya di laut itu kan namanya jauh dari keluarga. Itulah dukanya itu. Jadi kalau kita sudah merasa mau off, itu senang sekali rasanya. Sudah dekat-dekat mau pulang? Mau pulang, nah itu rasanya ya enak sekali lah rasanya. Jadi kita itu off-nya itu nggak terlalu lama, hanya sekitar 2 bulan, paling lama 3 bulan, terus balik lagi. Jadi berkumpul sama keluarga itu, mengambil nikmatnya, itu hanya sekitar 3 bulan aja paling lama. Itu. Iya. Ada nggak maksudnya cerita yang paling berkesan selama menjadi koki di kapal? Yang paling berkesan ya kalau kita kumpul sama kawan-kawan itu rasanya gimana ya? Rasanya penuh persaudaraan gitu. Apalagi di atas kapal itu nggak terlalu banyak. Iya. Cuman totalnya sekitar, pernah saya mengalami sekitar 24 paling banyak. Paling banyak 24. Paling sedikit 11 orang. Nah itu yang kita alami. Kalau kita kumpul di atas kapal itu rasanya persaudaraan itu kuat sekali. Ya. Apalagi kita jauh dari keluarga. Jadi untuk menghilangkan istilahnya suka duka itu jenuh, ya kita mungkin baru sama kawan-kawan. Ya jadi kalau ada kita kira-kira kurang gini, ya kita bagi pengalaman, bagi ini, bagi itu, dan kita selesaikan bersama gitu. Itulah. Sebagai koki pasti banyak masalah-masalah dalam pekerjaan. Ya. Sebagai koki, terutama karena kan kalau misalkan kapal berlayar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain dan itu jarak tempuh 1 bulan, Ya. bagaimana handling food?
Oh, itu biasanya kita heliput di kapal itu per bulan dalam sekali order dalam 1 bulan. Itu kita harus stok barang. Kalau kita order barang misalnya memang mau perjalanan sekitar 1 bulan, kita harus stokkan lebih dari untuk 1 bulan dengan jumlah kru kita harus cukupkan. Dan untuk supaya bahan-bahan itu lama kita simpan, kalau freezer memang lama kan, bisa sampai 6 bulan. Kalau misalnya sayur-sayuran itu agak singkat waktunya, hanya sekitar 2 minggu mungkin dah habis. Tapi ada sayuran yang tahan, yang kita bisa simpan bagus, bisa kita cicil untuk pemakaiannya. Nah, begitulah cara kita. Jadi tergantung dari, kalau kita koki itu tergantung dari penyimpanan barang. Harus kita bisa menyimpan barang, harus kita bisa memanage barang-barang yang harus dipakai supaya barang itu kita stok cukup. Ya, dan itu dipelajari di food handling ya, food Ya, handling course. betul. Ya, jadi pemirsa Suima, jadi tantangan sebagai koki di atas kapal itu luar biasa. Ya, pekerjaan sebagai koki di atas kapal itu luar biasa ya tantangannya. Karena kalau misalnya kapal perjalanan 1 bulan di laut, bagaimana seorang koki mengatur makanan itu supaya tidak busuk, supaya cukup. Ya, supaya terutama sayuran. Kita tahu sayuran macam kangkung, ya kan? Berapa lama kangkung kalau kita beli, berapa lama bertahan? Jadi ya disiasati dengan kalau sayuran yang macam tahan lama mungkin seperti kol, kentang, itu bisa sebulan ya. Ya, dan bagaimana mungkin packingnya di dalam kulkasnya, gitu. Nah, sehingga dia bisa tahan sampai kapal tiba di pelabuhan berikutnya dan bisa membeli ya, supply lagi, bisa pesen lagi, maksudnya order lagi untuk sayuran-sayuran yang baru. Itu salah satu tantangannya. Yang lain? Tantangan lain? Tantangan lainnya kita itu kalau lagi masak, yang namanya masak kita kan berhubungan dengan api. Ya, kita harus hati-hati. Apalagi di kapal itu selalu kita tiba-tiba datang ombak. Ombak, benar. Ya, ombak adalah, bayangin aja kalau kita masak goyang-goyang ya, karena ombak yang tinggi, jadi gelas, piring, panci lari-lari, itu seperti itu. Nah, jadi untuk cara pengaturannya, kalau menurut saya ya, yang saya alami itu macam segala piring-piring, gelas-gelas yang dia memang udah pecah, itu kita memang udah keep duluan. Udah harus, memang kita udah pikirkan bahwa tempatnya kita tempatkan di sini, itu kalau ombak tidak akan goyang. Kita udah pikirkan. Diikat? Nggak diikat, mungkin ada sekatnya gitu, atau ada tempatnya yang pas gitu, jadi nggak goyang kalau dihantam ombak. Kalau lagi basah itu biasanya ya kita pandai-pandai lah untuk membuat supaya jangan terjadi pertumbuhan minyak atau apa segala lagi. Itu ya. Memasak itu adalah satu skill, keahlian yang sangat spesial ya. Tidak semua orang bisa memasak dengan baik dan benar dan enak gitu. Nah, pernah nggak ada komplain dari siapa, wah ini nggak enak masakannya begini gitu, like chewing, like ada yang pernah bilang gini, ada kru pernah bilang gini, lack of taste, like chewing wood. Dia bilang seperti mengunyah batang kayu katanya gitu. Nah, itu gimana? Ya. Nah, gitu. Memang kalau di kita sesama kru itu ya pada saat itu kita ya biasa. Setelah makan ya mungkin ada yang komplain, oh ininya kurang ini. Oke, kita harus terima. Kita harus terima apa adanya, apa yang kita berlapang dada ya. Ya, berlapang dada. Dan itu kita harus menyampaikan secara yang benar gimana. Oh mungkin begini tadinya makanya keras gitu. Oh ini kurang rasa apa? Kurang rasanya mungkin pedas. Ya kita kan punya pedas, ada sambal yang lain. Kita bisa kombinasikan sendiri gitu. Kalau kita campur semua, nanti ada yang nggak suka pedas nggak bisa makan jadinya kan. Nah itu dia. Pokoknya kalau ada komplain ya kita terima dan kita jelaskan kembali begini gitu. Ya, itulah yang saya alami gitu. Harus sabar ya. Harus sabar. Harus sabar jadi di komplain nggak boleh marah. Ya. Menarik sekali. Ya, itu ada lagi mungkin sesuatu hal yang pengen ceritakan tentang seorang koki di kapal? Ya gitulah.
apa saya cerita pesan-pesan sesama koki ya. Kalau kita di kapal itu jangan kita sembarangan meletakkan barang, karena barang itu kalau misalnya di atas meja hanya diletakkan aja, tiba-tiba datang ombak itu pasti rolling, terlempar ke sana kemari, terlempar atau gimana gitu. Jadi kita itu pastikan sebelumnya bahwa wacana kalau saya letakkan di sini ombak datang nggak apa gitu. Nah, itu harus kita siap betul-betul. Artinya galei ya pemirsa, di kapal bukan dapur, Ya. kitchen galei itu galei, harus rapi, Ya. rapi, bersih, dan yang saya dengar tidak boleh ada serangga-serangga binatangnya. Ya betul. Jadi very clean. Ya. Oke? Harus. Iya, itu dia pemirsa pengalaman seorang pelaut dengan profesi sebagai koki. Ya demikian kali ini pemirsa Swima, terima kasih sudah mengikuti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.